sesuatu yang salah akan menjadi benar kalau Anda mayoritas. Itulah visi dan misinya Islam, menjadi mayoritas supaya kebenarannya mereka menjadi benar. Diteriakkan dengan keras, parang kalau perlu. Ya, jadi memang ya, kalau kita bertuhan tadi ya, baliknya pertanyaan anak Toraja tadi ya, kalau kita bertuhan itu, kita diajari untuk kita realistis, ya, nggak asal, kenapa ya, pokoknya percaya saja. Wah, Tuhan Yesus bilang percaya saja, oh bukan, yang dimaksud Yesus, kalau ada orang sakit, asal kamu percaya, kamu sembuh. Tetapi bukan imani saja, karena Alkitab mengajari kita, ujilah segala sesuatu. Diuji. Nah, masalahnya orang-orang Kristen kemudian menjadi bodoh karena dibodohin sama pendetanya. Dia malas baca Alkitab, makanya ikut kelas evangelis ya. Kelas evangelis kita sudah banyak kita perbarui. Wah, tambah maut ini. Ini Pak Penatua Bahari, kalau masuk kelas evangelis lagi, udah beda banget sekarang kita Pak Bahari. Kita kelas evangelis kita sekarang lebih ini lagi ya, lebih tajam lagi. Karena kita sudah perbarui ya, kita update terus ya dari yang di lapang ini saya cek semua. Saya ngajari ya di kelas evangelis itu untuk kembali kepada teks yang tertulis. Supaya jangan mudah dibohongi sama pendeta ya. Supaya Anda jangan ditipu sama pendeta. Hati-hati loh ya. Biar pendeta kelihatannya wah pengikutnya banyak. Benihin aja ngaku sesat kok. Benihin aja dia ngaku sesat. Ya. Banyak pendeta-pendeta dia ngerti mereka salah. Karena melampaui teks yang tertulis. Nah sekarang Benihin lagi belajar mesianik ya. Beni, saya konyol lihat Beni belajar mesianik. Dia orang Yahudi, dia bukannya malah baru telat, duluan saya belajar mesianiknya daripada Benihin. Malah dia baru belajar, padahal dia orang Yahudi dia ya. Nah tetapi di dalam, kalau kita ngelihat ya, orang-orang Yahudi yang kaya raya itu tidak bergaya hidup mewah ya, mereka hidup sederhana. Simple mereka hidupnya. Nah, tetapi kan gereja sekarang karena hedonisme, sehingga jemaat, kalau ada jemaat menafsirkan Alkitab dari teks, wah sesat, jangan sembarangan nanti sesat. Wah, ditakut-takutin sama pendetanya. Jadi hati-hati. Nah, ini ceritanya memang tentang Muhammad dengan Aisyah, tapi sebetulnya merupakan autokritik buat gereja. Kalau gerejanya ya goblok, apalagi orang Islamnya, apalagi bangsa Indonesia. Kalau gerejanya goblok, yang sudah teksnya sudah ada petunjuknya, manual booknya sudah ada, ya. Manual booknya sudah ada di gereja, yaitu Alkitab. Kalau mau jadi Islam yang baik, Anda harus tinggalkan Al-Quran. Kalau mau jadi Kristen yang baik, Anda harus patuhi yang ada di Alkitab. Jangan patuhi kata pendeta, tapi patuhi apa yang di Alkitab. Nah, makanya saya ngajari ya di kelas evangelis itu untuk Anda kembali ke teks. Oh kaget-kaget ya, dua pertemuan ini ya, dua angkatan ini ya, 18 dan 19. Kaget-kaget saya cerita itu tadi pagi. Wah, saya senang. Saya senang. Kaget-kaget. Jadi saya kasih tahu ini loh, yang teksnya bunyinya begini, ceritanya begini. Wah, nah, makanya dari itu saudara, bukan cuma Islam kita cerita, tetapi kita yang Kristen pun jangan mau dibodohi oleh agama. Mulai dari kita, termasuk jangan mau di-framing sama orang lain. Kenapa saya mesti ke Eropa? Karena saya tidak mau di-framing sama orang Islam. Saya tidak mau di-framing. Emang lu siapa? Kasih makan saya. Kagak. Apalagi Gilbert. Makanya saya nggak mau di-framing. Biar pendeta Eropa neken saya juga nggak urusan. Lu nggak kasih makan saya kok. Emang gua pikirin. Kata framing itu penting ya. Anda tuh sedang di-framing oleh mayoritas untuk takut. Itu kesimpulan kita malam ini. Anda di-framing. Orang-orang Indonesia di-framing oleh agama. Selama ratusan tahun, apakah Belanda menjajah? Bukan. Islam yang menjajah Indonesia. Belanda berusaha mensejahterakan Indonesia. Jangan salah. Ya. Bahkan di Belanda sendiri, ya orang-orang Belandanya sendiri melihat ya bahwa orang-orang Islam ini kabur kemari karena mereka sudah muak dengan hukumnya. Dan mereka tahu, tapi kan karena di Indonesia sudah ada Islam, maka dibikin gerakan anti-Kristen.
Anti Belanda itu anti Kristen itu anti Belanda. Salah, ya. Salah, justru karena orang Belanda ini maka kalian bisa baca tulis orang yang di Indonesia. Yang kemarin kerja rodinya jalan. Jadi banyak sejarah-sejarah yang dikaburkan ya. Jalan Anyar Panarukan, ya kan, jalan Dendels itu ternyata bukan kerja rodi, tapi upahnya nggak dibayar sama bupati yang Islam itu, udah dibayar sama si Dendels dan yang lain-lainnya. Jadi ternyata ada framing-framing kebohongan-kebohongan, dan kebohongan-kebohongan itu diteriakkan dengan keras sekali, saking kerasnya kebohongan itu menjadi kebenaran. Ya, kebohongan itu jadi kebenaran karena diteriakkan dengan keras sekali. Sesuatu yang salah akan menjadi benar kalau Anda mayoritas. Itulah visi dan misinya Islam, menjadi mayoritas supaya kebenarannya mereka menjadi benar. Diteriakkan dengan keras, parang kalau perlu dibunuh, dibocok. Supaya Anda menganggap bahwa ajaran Islam itu yang benar. Dan itu menjadi masalah besar sekarang ini di seluruh dunia Islam ini. Karena kebenaran itu dipaksakan, ya. Saya kemarin ketemu ya di Belanda, nih ada lagi ya di Belanda, ketemu orang dari Somalia. Saya cerita tentang dia ini membanggakan orang Islam, wujudnya ketemu sama saya ya. Saya cuma tanya sepele, lalu kamu kenapa kemari? Ya, 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 ya. Dia bilang, wah, dia membanggakan dan betapa buruknya orang Kristen gitu ya, bahwa di Somalia itu tidak mungkin ada orang Kristen, nggak bisa. Ya, kalau di Belanda ini memang banyak orang Kristen ya. Sambil mukanya kecewa begitu kan. Nah, bertanya, lalu kamu kenapa kemari? Ya, karena ini ada orang-orang Islam. Dia nggak nanya saya ya. Kalau dia nanya saya kenapa kemari, bilang saya karena orang-orang Islam biadab semua. Dia nggak nanya saya, dia nanya saya. Mungkin dia tahu, dia takut mau nanya, takut dengan jawabannya. Itu loh. Takut dengan jawabannya, nggak berani nanya. Ya, Anda pernah Anda pernah nggak nanya yang Anda takut dengan jawabannya? Di sini banyak orang-orang Islam di sini yang radikal-radikal. Kalau bertanya, ya dia takut dengan jawabannya. Makanya mereka maunya menghindar. Kalau sudah begitu dia menghindar, pokoknya tidak mau terima kenyataan. Berani nggak Anda bertanya? Takut dengan jawabannya. Serem orang-orang Indonesia, berani nggak bertanya, takut dengan jawabannya. Makanya ketika gambarnya Muhammad sama Aisyah itu disebarkan, kejang-kejang semua mereka semua. Wah, udah mulai kejang-kejang, kejar-kejar, kejat-kejat. Wah, ngeri saudara. Makanya malam ini kita belajar ya, ini diviralkan makanya ya, viralkan. Supaya jangan ada orang mau di-framing lagi, bodoh. Indonesia nggak akan pinter, sumpah mati nggak akan pinter itu. Ya, wah semoga ketokan ke leher saya deh. Kalau bisa pinter dan nggak bisa, pokoknya selama masih dijajah agama, terutama Islam. Tapi Kristen juga, hati-hati. Ya, selama masih mengatasnamakan agama itu nggak bisa. Nggak bakal bisa ketokan leher saya, nggak bisa pokoknya. Itu sudah rumus di seluruh dunia, nggak bisa. Orang tersandra. Bayangin pemikiran 3.500 tahun yang lalu Anda mau pakai di zaman sekarang. Nggak bisa. Yesusnya saja sudah bilang dibatalkan. Nggak bisa. Sudah nggak bisa lagi pakai ritual dan simbol-simbol. Batal itu semua. Nah, Anda mau kembalikan ke zaman, itu zaman 2000 tahun yang lalu. Yesus berkata demikian. Anda mau kembalikan ke zaman 1400 yang tahun, kan bodoh namanya. Bodoh. Anda ditipu oleh agama dan Anda mabuk agama, Anda mabuk dengan ilusi. Memang berilusi itu enak, gratis nggak bayar. Tapi bayarnya nanti dengan seluruh hidupmu, anak-anakmu yang suruh bayar, cucumu, cicitmu, canggahmu yang suruh bayar. Kalau Anda hidup dalam ilusi agama itu. Beneran ya, kegoblokan itu diturunkan ya. Itu yang mungkin itu yang dimaksud oleh orang-orang reform itu yang namanya dosa turunan ya. Mungkin itu dimaksud dengan dosa turunan itu. Gobloknya kamu diturunkan ke anakmu. Nah itu namanya dosa turunan itu. Ya, kalau kayak apa ibunya kena HIV kan anaknya pasti kena HIV kan. Nah, itu mungkin itu yang dimaksud orang reform ya. Kalau saya sih nggak percaya dosa turunan. Dosa yang tanggung sendiri-sendiri. Tapi masalahnya kalau tidak diputus ya tetap diturunkan, kebodohan itu diturunkan. Anda lahir dalam keadaan Islam,
itu namanya sial. Namanya Anda tidak beruntung. Tapi kalau Anda mati dalam keadaan Islam, itu namanya sial. Kalau nggak beruntung itu namanya, ya udah namanya Islam, Anda dikarungin kepalanya segala macam ya kan, dibohongin. Nah, tapi kalau Anda mati dalam keadaan Islam kan namanya sial, karena seumur hidup Anda ngapain? Anda nggak tanya-tanya sama orang, Anda nggak lihat sana sini, Anda nggak belajar, takut, karena Anda takut dengan jawabannya kalau Anda sedang dibohongin kan. Termasuk orang-orang Pentakosta karismatik, orang-orang gereja reform, orang-orang gereja Katolik, orang-orang semua yang merasa dirinya beragama. Kenapa Anda nggak mau tengok sana sini? Karena takut dengan jawabannya. Kayak saya dulu takut dengan jawabannya. Tapi kemudian saya tarik kolor saya, 7 kali putus. Nggak takut lagi. Karena saya tahu jawabannya pasti di dalam Yesus, tapi bukan di dalam agama Kristen. Di dalam Yesus, bukan di dalam agama Kristen. Ya, makanya kita lepas dari semua simbol dan ritual, semua dari tahayul-tahayul agama. Jangan mau dibodohin. Ya, nah itu kebodohan itu menular ya. Diturunkan, kebodohan itu diturunkan. Kan bodoh kan? Makanya Anda lahir dalam keadaan Islam, itu namanya tidak beruntung. Tapi kalau Anda mati dalam keadaan Islam, itu namanya sial. Ya, sial itu pokoknya. Oke.